Putri Mawada C. Mokodongan dari Program Studi Pendidikan Agama Islam kelas C. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan isi daripada modul Ajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti yang telah saya susun. Modul ajar ini dirancang untuk jenjang SMP kelas 7 dengan topik Hidup Damai dengan Saling Memaafkan. Nah, melalui modul ini, pembelajaran diharapkan tidak hanya berfokus pada pemahaman materi, tetapi juga pada pembentukan sikap dan akhlak peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan identitas dan gambaran umum dari modul ini. Modul ajar ini disusun untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pada tahun ajaran 2025-2026. Alokasi waktu pembelajarannya adalah 3 pertemuan atau 9 jam pelajaran. Topik yang diangkat yaitu hidup damai dengan saling memaafkan. Nah, karena sikap memaafkan merupakan bagian penting dari ajaran Islam dan sangat dekat dengan kehidupan peserta didik di lingkungan sekolah maupun lingkungan rumah. Kemudian selanjutnya ada identifikasi murid atau peserta didik. Karakteristik dan kebutuhan peserta didik terbagi menjadi 3 kategori, yaitu pengetahuan awal, minat, dan kebutuhan belajar. Yang pertama itu pengetahuan awal. Peserta didik sebenarnya sudah mengenal sikap memaafkan sejak jenjang sebelumnya. Namun pada tahap ini mereka masih perlu dibimbing agar bisa lebih memahami bahwa memaafkan bukan hanya kebiasaan sosial tetapi juga ibadah dan akhlak mulia dalam ajaran Islam. Kemudian yang kedua, minat peserta didik. Minat peserta didik cukup beragam, ada yang tertarik pada cerita dan kisah nyata, ada juga yang lebih nyaman belajar melalui diskusi, refleksi diri, dan bermain peran. Kemudian yang ketiga, kebutuhan belajar. Nah, oleh karena itu, pembelajaran dalam modul ini dirancang kontekstual, reflektif, dan aktif agar mudah dipahami dan bermakna. Nah, kemudian kita masuk pada materi pembelajaran. Adapun materi yang dibahas dalam modul ini meliputi pengertian maaf dan memaafkan, kemudian yang kedua, pentingnya menyatakan penyesalan, kemudian dalil Al-Quran dan hadis tentang memaafkan, selanjutnya hikmah dan manfaat memaafkan, dan yang terakhir, contoh penerapan sikap memaafkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, materi ini disajikan secara bertahap agar peserta didik tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita masuk pada tujuan dan profil lulusan. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan makna memaafkan, menyebutkan dalil Al-Quran dan hadis tentang memaafkan, kemudian menunjukkan sikap saling memaafkan, dan membiasakan perilaku hidup damai. Nah, modul ini juga mendukung penguatan profil pelajar beriman dan berakhlak mulia, mampu bekerja sama, bernalar kritis dan kreatif. Kemudian selanjutnya pendekatan dan model pembelajaran. Pembelajaran menggunakan pendekatan deep learning yang mencangkup pembelajaran bermakna, menyenangkan, dan penuh dengan kesadaran. Model pembelajaran yang saya gunakan dalam modul ini adalah discovery learning dan reflective learning dengan metode diskusi kelompok, studi kasus, bermain peran, dan refleksi diri. Nah, dengan pendekatan ini, peserta didik diajak menemukan sendiri makna dari memaafkan melalui pengalaman nyata yang sudah mereka lalui atau mereka alami. Nah, selanjutnya kita masuk pada alur pembelajaran setiap pertemuan. Jadi pada pertemuan pertama, pembelajaran difokuskan pada memahami makna saling memaafkan. Adapun model pembelajaran yang digunakan pada pertemuan pertama ini adalah discovery learning dengan metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan kajian ayat Al-Quran serta hadis. Nah, peserta didik diajak untuk mengingat pengalaman konflik sederhana mereka, kemudian membaca dan memahami dalil tentang memaafkan. Nah, melalui diskusi kelompok, peserta didik ini menemukan sendiri makna daripada memaafkan dan pentingnya memaafkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pada pertemuan kedua,
Pembelajaran diarahkan untuk menemukan hikmah memaafkan dalam kehidupan sehari-hari. Model pembelajaran yang digunakan masih sama, yaitu discovery learning yang dipadukan dengan reflective learning dengan metode studi kasus, diskusi terbimbing, dan bermain peran. Peserta didik menganalisis kasus konflik yang sering terjadi di lingkungan sekolah, kemudian mereka menentukan solusi berdasarkan nilai Islam. Setelah itu, peserta didik mempraktikkan proses meminta dan memberi maaf melalui kegiatan bermain peran tersebut. Nah, selanjutnya pada pertemuan yang terakhir, yaitu aksi nyata dan kreasi. Nah, pada pertemuan ketiga ini, pembelajaran berfokus pada aksi nyata melalui proyek kebaikan. Model pembelajaran yang digunakan pada pertemuan ketiga ini adalah reflective learning dengan metode kerja kelompok, proyek, presentasi, dan pemanfaatan media digital. Peserta didik merancang poster digital atau video pendek sebagai kampanye hidup damai dengan saling memaafkan, lalu mempresentasikan hasil proyek mereka dan merefleksikan pesan dan nilai yang terkandung dalam karya mereka tersebut. Nah, kemudian kita masuk pada teknik asesmen atau penilaian pembelajaran. Dalam modul ajar ini, asesmen yang saya gunakan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman sikap dan keterampilan peserta didik selama dan setelah proses pembelajaran. Asesmen yang digunakan tidak hanya menilai aspek akhir, tetapi juga menilai proses belajar peserta didik. Nah, yang pertama ada asesmen awal atau diagnostik. Dilakukan pada awal pembelajaran, khususnya pada pertemuan pertama. Asesmen ini dilakukan melalui diskusi kelas dan pertanyaan pemantik. Tujuannya adalah untuk mengetahui pemahaman awal peserta didik tentang makna memaafkan, pengalaman mereka dalam menghadapi konflik, serta sikap yang biasa mereka lakukan ketika terjadi kesalahpahaman dengan teman. Kemudian yang kedua ada teknik asesmen formatif yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Asesmen ini bertujuan untuk memantau perkembangan peserta didik dan memberikan umpan balik secara berkelanjutan. Bentuk asesmen formatif meliputi observasi, yaitu guru mengamati keaktifan peserta didik dalam diskusi, kemampuan bekerja sama, sikap empati, dan tanggung jawab selama kegiatan kelompok. Kemudian yang kedua penilaian kinerja, yang dilakukan saat peserta didik mengikuti kegiatan bermain peran, khususnya dalam mempraktikkan cara meminta maaf dan memberi maaf dengan sikap yang baik. Yang ketiga ada penilaian antar teman. Nah, di mana peserta didik saling memberikan masukan terhadap rancangan poster atau video kampanye damai yang dibuat oleh masing-masing kelompok. Kemudian yang ketiga ada asesmen sumatif yang dilakukan di akhir pembelajaran atau akhir bab. Asesmen ini bertujuan untuk menilai ketercapaian tujuan pembelajaran secara keseluruhan. Bentuk asesmen sumatif dalam modul ini adalah penilaian proyek, yaitu menilai hasil akhir berupa poster digital atau poster pendek atau video pendek dengan tema hidup damai dengan saling memaafkan. Penilaian mencakup kesesuaian isi dengan materi, ketepatan pesan nilai memaafkan, kreativitas, serta sikap yang ditampilkan. Kemudian penilaian praktik, yaitu menilai kemampuan peserta didik dalam membaca dan memahami Al-Quran atau hadis tentang memaafkan, serta menjelaskan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, melalui asesmen ini, guru dapat melihat perkembangan peserta didik secara menyeluruh, tidak hanya dari aspek pengetahuan, tetapi juga pada sikap dan keterampilan sosial yang berkaitan dengan nilai saling memaafkan. Selanjutnya ada pengayaan dan remedial. Pengayaan diberikan kepada peserta didik yang sudah memahami materi dengan baik melalui tugas tambahan seperti mencari ayat atau hadis tentang memaafkan serta membuat poster atau video reflektif. Nah, sementara itu, remedial diberikan kepada peserta didik yang masih mengalami kesulitan melalui bimbingan khusus, penjelasan ulang materi secara sederhana, dan
pemberian tugas yang disesuaikan dengan kemampuan mereka, agar semua peserta didik dapat memahami dan menerapkan nilai saling memaafkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah refleksi diri peserta didik dan pendidik dalam pembelajaran. Pada bagian refleksi, peserta didik diajak untuk menilai kembali pengalaman belajar yang telah mereka jalani. Peserta didik merefleksikan pemahaman baru tentang pentingnya saling memaafkan, kemudian tantangan selama mengerjakan proyek, serta sikap positif yang dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain itu, pendidik juga melakukan refleksi untuk mengevaluasi apakah proses pembelajaran, keterlibatan peserta didik, serta efektivitas pendekatan dan metode yang digunakan. Hasil refleksi ini menjadi bahan perbaikan pembelajaran selanjutnya agar lebih bermakna. Nah, demikian penjelasan modul ajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan topik hidup damai dengan saling memaafkan. Melalui modul ini diharapkan peserta didik tidak hanya memahami materi secara teori, tetapi juga mampu menerapkan nilai saling memaafkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.